semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Apakah kalian Sehat, Pak? dalam keadaan sehat? Selalu mengingatkan pakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Nah, sebelum materi ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo dipimpin dulu oleh ketua kelas. Mas Sugeng, silakan dipimpin doa. Siap Pak Guru. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Heri akan absen terlebih dahulu. Barangkali ada siswa yang belum atau tidak bisa mengikuti materi pada pagi hari ini, karena sekali lagi di era pandemi ini kita betul-betul harus menjaga diri. Saya absen dulu. Yang pertama, Mas Lukman. Hadir Bapak, hadir. Dua. Mbak Sri Iwani Diani. Siap Pak, hadir. Mbak Dia Stuti. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke materi pada pagi hari ini. Perlu Pak Heri ingatkan bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Nanti Pak Heri akan mengingatkan, tetapi sebelum itu Pak Heri ingin menyampaikan bahwa tujuan materi pada pagi hari ini yaitu setelah kalian mendapatkan materi menulis surat lamaran pekerjaan, diharapkan kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik secara isi, bahasa, maupun sistematika. Apakah kalian sudah siap mengikuti materi menulis surat pekerjaan pada pagi hari ini? Siap. Siap Pak Guru. Siap Pak, siap. Terima kasih. Jadi menulis surat lamaran pekerjaan ini memang materi yang sangat penting bagi kita karena akan berkaitan dengan kehidupan di kemudian hari. Jadi setelah kalian lulus, saya yakin bagi yang tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, biasanya kalian mencari pekerjaan. Nah, langkah awal yang harus kalian lakukan adalah melamar pekerjaan. Ya, caranya bagaimana? Menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, itu materi yang akan kita pelajari. Jadi Pak Heri sangat mengharapkan kalian bisa mengikuti dengan baik. Karena banyak alumni kita yang masih menghubungi Pak Heri. Pak, kalau nulis surat lamaran pekerjaan ini, harus ada itu. Nah, ini terbukti bahwa materi ini sangat berguna di kemudian hari. Anak-anak semua, mari kita mulai saja materi berkaitan dengan menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, sambil menunggu, Pak Heri ingin bertanya kepada Mas Sugeng. Mas Sugeng, surat lamaran pekerjaan itu apa, Mas Sugeng? Surat lamaran pekerjaan, siap Pak Guru, siap. Surat lamaran pekerjaan itu ya berarti intinya suatu alat yang kita gunakan untuk melamar pekerjaan di entah itu perusahaan atau lembaga begitu Pak Guru. Karena biasanya di dalam surat itu ada berbagai macam persyaratan kita, kemudian kualifikasi pendidikan dan lain-lain Pak. Ya, betul sekali. Jadi surat lamaran pekerjaan itu surat yang dibuat oleh seseorang ya, yang digunakan untuk melamar pekerjaan kepada seseorang atau lembaga atau instansi. Ya, betul sekali. Berikutnya saya ingin bertanya kepada Yayu. Iya Bapak. Ya. Mbak Yayu pernah melihat surat lamaran pekerjaan atau belum? Sudah Bapak. Oh iya. Modelnya ditulis tangan atau diketik, Mbak Yayu? Ada yang ditulis tangan. Kalau ditulis tangan tidak boleh ada coretan Bapak. Ada juga yang diketik Bapak. Iya. Ya, jadi betul sekali bahwa surat lamaran pekerjaan tadi surat yang dibuat oleh seorang, kemudian ditujukan kepada orang lain dengan tujuan kita mendapatkan pekerjaan. Kemudian kita juga pernah melihat tadi Bu Yayu pernah melihat jenis surat lamaran pekerjaan. Memang surat lamaran pekerjaan itu ada yang bisa diketik, kemudian ada yang ditulis tangan.
bahwa sistematika surat lamaran pekerjaan ini yang pertama meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, jadi pastikan bahwa ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, ini ada lampirannya, ya, lampiran. Ya, berapa jumlah lampiran yang disertakan. Kemudian perihal, yang ketiga ada perihal. Halnya apa? Ya, jadi maksud dari tujuan kita dimasukkan dalam perihal. Misal mendaftar atau melamar menjadi sekretaris, melamar menjadi apa, ini ditulis dengan jelas di perihal. Setelah itu berikutnya yang keempat adalah apa? Ada yang tahu? Setelah perihal yang dituju. Ya, betul Alamat sekali. yang dituju. Ya, betul sekali. Betul sekali. Jadi alamat yang dituju. Ya, dalam surat lamaran pekerjaan itu ada alamat yang dituju. Alamatnya itu harus jelas. Ya, harus jelas. Kalau jalan juga disertakan. Ya, jangan hanya menuliskan misal yang terhormat HRD PT Angkasa Pura. Nah, misal hanya seperti itu kurang lengkap. Jadi jalan apa, kemudian kalau perlu di situ ada kode pos disertakan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah Pak, cukup Pak, jelas. Jelas Pak. Untuk sistematika ada jelas Pak Heri. Bisa dimengerti Pak, bisa diterima Pak. Kalian nanti akan praktek menulis surat lamaran pekerjaan. Pak Heri akan memberikan dua alternatif. Yang pertama, kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Ya, coba dicermati. Yang pertama berdasarkan iklan. Yang kedua berdasarkan inisiatif sendiri. Ya, jadi berdasarkan iklan, kemudian berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, iklannya kalian bisa mencari di internet ataupun di media massa cetak. Di media massa cetak itu banyak sekali iklan kecil. Nah, kalian bisa mencari dan memilih salah satu. Kemudian kalau inisiatif sendiri juga sama, silakan kalian bisa mendaftar di perusahaan ataupun di lembaga. Ya, setelah selesai nanti kita akan melakukan presentasi berkaitan dengan penulisan surat lamaran pekerjaan. Apa kalian sudah siap? Bisa dimengerti? Siap, Bisa Pak. Ya, jelas Pak. Ya. Baik, kalau sudah jelas itu materi pada pagi hari ini. Kalau tidak selesai ya minimal kalian punya rancangan, nanti bisa sambil dikonsultasikan dengan Pak Heri. Siap, Bisa Pak. Ya. Jadi, kalau sudah, mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini berkaitan dengan menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.